Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Meisha Arwani, NIM D10019176, jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi tahun 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai hukum waris. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah hukum perdata dan dosen pengampunya yaitu Ibu Herlina Manik, SH, MKM. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai hukum waris. Apa sih yang dimaksud dengan hukum waris? Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris. Jadi, dari pengertian hukum waris ini dapat kita ketahui bahwa adanya akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum waris adalah yang pertama, subjek hukum waris yaitu pewaris. Yang kedua, peristiwa hukum waris yaitu kematian. Yang ketiga, hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris. Dan yang terakhir, objek hukum waris yaitu harta peninggalan. Jadi, di dalam hukum waris ini, yang dipindahkan dari pewaris ke ahli waris adalah hak dan kewajibannya di dalam hukum kekayaan atau harta benda. Akan tetapi, ada hal yang tidak bisa dipindah tangankan oleh pewaris ke ahli waris adalah yang pertama, adanya hubungan kerja, yang kedua, adanya hubungan keluarga, dan yang ketiga, adanya hubungan hukum yang bersifat pribadi seperti kewajiban prestasi yang sangat erat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum waris termasuk ke dalam hukum benda. Hukum waris adalah hak kebendaan. Menurut Fulmer, pembentukan KUH Perdata menempatkan hukum waris ke dalam buku 2 KUH Perdata yang mengatur tentang hukum benda. Sedangkan menurut Pitlow berpendapat bahwa hak waris yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata karena hukum waris mempunyai dua sisi. Di satu sisi termasuk ke dalam hukum benda atau harta kekayaan. Di sisi yang lain masuk ke dalam hukum keluarga. Sebab erat sekali hubungannya dengan keluarga. Jadi, dari pernyataan yang tadi dapat disimpulkan bahwa hukum waris mempunyai sifat campuran antara hukum keluarga yang tertera dalam buku 1 KUH Perdata dan hukum benda yang tertera di dalam buku 2 KUH Perdata. Sistem kewarisan di dalam KUH Perdata. Dalam hukum waris KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, serta bagian seorang istri sama dengan suami. Bila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata mengandung sistem bilateral yang artinya ahli waris berhak mewarisi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jika dihubungkan dengan sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah kewarisan individual bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan sejak terbukanya waris atau meninggalnya pewaris. Di dalam hukum waris menyebutkan bahwa pewarisan itu terjadi karena adanya kematian. Kita baru bisa membicarakan perihal waris ketika ada orang yang meninggal dunia, sehingga timbullah dua pihak yaitu pewaris dan ahli waris. Jadi, yang dimaksud dengan pewaris itu apa sih? Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya pada orang yang masih hidup. Hukum waris di satu sisi berakar pada hukum keluarga dan di sisi lain berakar pada hukum harta kekayaan. Dilihat dari sisi yang pertama, maka orang yang berhak mewarisi itu karena ia mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah, atau orang lain
Apabila seseorang meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia, seperti yang termuat dalam pasal 875 KUH Perdata. Testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, surat wasiat menurut bentuknya. Menurut pasal 931 KUH Perdata, ada 3 macam. Yang pertama, surat wasiat holografis. Surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris, disimpan oleh notaris dengan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh notaris, pewaris, dan 2 orang saksi. Yang kedua, surat wasiat umum. Surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri 2 orang saksi. Yang ketiga, surat wasiat rahasia atau tertutup. Surat wasiat rahasia atau tertutup ini dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis dengan orang lain yang ditandatangani oleh pewaris. Surat wasiat itu harus tertutup dan disegel kemudian diserahkan pada notaris dengan 4 orang saksi. Yang kedua, surat wasiat menurut isinya. Surat wasiat menurut isinya ini dapat dibedakan atas: yang pertama, surat wasiat pengangkatan waris. Surat wasiat pengangkatan waris adalah surat yang berisi wasiat dengan mana pewaris memberikan kepada seorang atau lebih seluruh atau sebagian dari hartanya. Yang kedua, surat wasiat hibah. Surat wasiat hibah adalah surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Pencabutan wasiat. Wasiat dapat dicabut kembali oleh pewaris. Hal ini dibenarkan karena wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas maupun dengan diam-diam. Jika dicabut dengan tegas, maka menurut pasal 992 KUH Perdata, pencabutan harus dilakukan dengan surat wasiat baru atau akta notaris khusus. Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, maka menurut pasal 994 KUH Perdata, wasiat yang baru tidak tegas mencabut wasiat yang lama. Membatalkan wasiat yang terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan wasiat yang baru. Setelah membahas mengenai pewaris, selanjutnya kita akan membahas mengenai ahli waris. Pengertian ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Menurut pasal 838 KUH Perdata, orang yang tidak patut menjadi ahli waris adalah: yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat. Adapun penggolongan ahli waris, yang pertama yaitu ahli waris AB intestato. Ahli waris ini diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa yang tidak berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah negara. Adapun golongan yang termasuk ke dalam ahli waris AB intestato ini, yang pertama yaitu anak atau keturunannya dari istri atau suami yang masih hidup. Yang kedua, orang tua yakni bapak atau ibu dan saudara pewaris. Yang ketiga adalah
anak keluarga dalam garis keturunan ke samping sampai tingkat ke-6. Yang kedua, ahli waris testamenter. Ahli waris ini orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah dengan pewaris, tetapi semasa hidupnya, pewaris pernah mengadakan ketentuan mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dan menunjuk orang tertentu yang berhak menerima sebagian hartanya melalui suatu wasiat atau testamen. Yang ketiga, ahli waris yang tidak berhak mewarisi. Yang termasuk ke dalam ahli waris ini adalah yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat. Dan yang terakhir, mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat wasiat pewaris. Yang keempat, ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu Uit agent bukti, yang artinya adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena kedudukannya sendiri terhadap pewaris. Misalnya, anak pewaris, istri, ataupun suami pewaris. Yang kedua yaitu Beach Superfuli, yang artinya adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Contohnya yaitu seorang ayah meninggal lebih dahulu dari kakek, maka anak ayah yang meninggal tersebut menjadi ahli waris pengganti ayahnya dari harta kekayaan kakek. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai harta warisan. Yang dimaksud dengan harta warisan adalah segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi semua hutangnya. Harta waris lazim disebut dengan warisan. Ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Hal ini tertuang dalam pasal 1045 KUH Perdata. Di dalam harta warisan dikenal dengan istilah legitime property, yang artinya adalah bagian mutlak yang diberikan dalam garis lurus oleh undang-undang untuk melindungi ahli waris dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab pewaris, seperti menghibahkan seluruh harta warisannya. Pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini tidak diatur cara tertentu. Pembagian harta warisan diserahkan pada pemufakatan mereka sendiri. Tetapi, jika ada yang di bawah umur atau ditaruh di bawah pengampuan, maka pembagian harta warisan harus di hadapan notaris. Berikut contoh kasus hukum waris mengenai anak luar kawin. Berikut kronologisnya. Ada seorang pria bernama Aldi yang sudah mempunyai istri yang bernama Putri dan memiliki seorang anak. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang bernama Fikri datang menemui Aldi dan mengaku sebagai anaknya. Akhirnya, setelah adanya proses, maka diakuilah Fikri ini sebagai anaknya yang dilahirkan oleh mantan kekasihnya dahulu. Beberapa tahun setelah pertemuan mereka, Aldi pun meninggal dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak kandungnya, serta Fikri sebagai anak yang diakuinya lahir di luar pernikahan. Maka, apakah Fikri berhak mendapatkan hak waris dari Aldi? Maka, dalam kasus ini merujuk pada pasal 272 KUH Perdata mengenai anak luar kawin. Yang dimaksud dengan anak luar kawin dapat diakui dalam pasal 272 KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenih oleh
seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang. Maka, anak luar nikah dapat mewarisi sepanjang anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengakuan dari si pewaris, sehingga dengan demikian anak luar nikah tersebut akan disebut dengan anak luar nikah yang diakui, sebab anak luar nikah yang mendapatkan warisan hanya anak luar nikah yang diakui. Maka dalam kasus ini, Fikri memiliki hak waris karena telah diakui oleh Aldi, ayahnya. Dalam pembagian warisan, anak luar nikah yang diakui mewaris sama dengan semua golongan ahli waris. Maka, Fikri dalam pewarisan berada pada golongan pertama, karena anak luar kawin diakui oleh Aldi, sehingga berdasarkan pasal 863 KUH Perdata, ia mewarisi 1/3 bagian.